2 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 24. Begini bunyi firman Tuhan. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan juga Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, mementeraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kita bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, mementeraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebab aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Bapa, sungguh besar kasih setiamu di tengah-tengah umatmu. Bahkan sungguh besar anugerahmu di tengah-tengahmu. Sehingga perjalanan ini, walaupun menterai Tuhan sebagai perisai di masa paceklik, tetapi kematian dan kebangkitan harus kita alami. Biarlah judul hari ini, meterai Tuhan memerangi roh dunia di masa paceklik. Kami tahu bahwa hal ini tidak mudah. Sekiranya kuasamu yang bekerja, sekiranya rohmu yang bekerja, sekiranya urapanmu yang bekerja, sekiranya engkau yang berdiri tegak di dalam firman-Mu, sekiranya engkau mengurapi tempat ini dari depan sampai belakang, dari atas sampai ke bawah, dari samping kanan sampai ke kiri, oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu sudah tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah serahkan semuanya. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita benar-benar bersyukur karena pada masa paceklik ini kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk kita saling mengoreksi diri kita masing-masing. Tema hari ini sangat membuat kita sadar bahwa meterai Tuhan itu penting untuk kita. Kenapa? Karena itu memerangi dunia di masa paceklik. Karena kita hidup di dalam lingkup dunia yang fana ini, saudara. Dan biarlah roh yang di dalam Tuhan itu akan meletakkan dasar iman kita yang teguh bersama sebelum kita mendapat pementeraian.
Saudara, mari kita akan perhatikan ada satu gambar yang saudara perhatikan di situ, saudara. Meterai Tuhan memerangi roh dunia di masa paceklik. Bisa diperlihatkan? Lihatlah di situ ada mahkota duri. Mahkota duri. Meterai Tuhan itu akan ada di pihak kita kalau kita memerangi roh dunia. Jadi kita sebagai orang pilihan Allah, kita tidak boleh, saudara, untuk berkata bahwa aku mau yang ini aja, aku mau pelayanan yang ini aja, atau aku mau ini aja, atau aku mau itu aja. Dhamma adusi ulihim. Karena Tuhan itu kasih adanya. Tuhan tidak pernah memandang kamu itu siapa. Yang terpenting di dalam kehidupanmu ada kesetiaan untuk menerima meterai itu. Mungkin saudara berkata, apa itu meterai? Tetapi sesungguhnya kalau kita mau membaca di dalam kitab Wahyu, itu mengerikan. Karena meterai itu sama dengan janji kita kepada Allah. Dan Allah pun memberikan satu tanda di dahi kita, yaitu meterai urapannya. Maka itu bersyukurlah hari ini saudara ada di tempat ini, bukan karena hambanya, juga bukan karena si A si B, tapi pada masa-masa paceklik ini kita tidak bisa berpegangan pada siapapun. Perhatikan baik-baik. Karena kuasa Tuhan itu bekerja di saat saudara mau percaya. Kalau saudara hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu datang di bait Allah atau membantu dalam pelayanan, itu tidak cukup. Itu adalah kewajiban. Yang Tuhan mau adalah meterai Tuhan ini yang harus kamu miliki. Setiap orang dalam kitab Wahyu, setiap orang yang percaya kepadaku, aku akan mementeraikannya. Jadi inilah janji Tuhan kepada kita. Walaupun di sini digambarkan mahkota duri, itu tanda bahwa hidup manusia tidak sempurna. Siapa yang mengaku di sini bisa sempurna? Satu hari aja 24 jam? Tidak bisa. Pasti ada pelanggaran. Betul kan? Tetapi Allah tidak melihat pelanggaran itu. Allah hanya ingin supaya kamu mengerti bahwa meterai yang Tuhan berikan itu tidak main-main. Tapi meterai itu adalah tanda sah di bumi maupun di surga bahwa kamu adalah miliknya. Apa bedanya dengan baptisan, Bu? Kalau baptisan adalah tubuhmu dikuduskan. Maka itu mari kita belajar, saudara, mengapa saya datang ke tempat ini. Bukan karena si A atau orang tua atau pacar atau siapapun. Napi si nama. Karena Allah itu kasih adanya. Dia akan mengenal pribadi kita. Makanya saudara, pada saat saudara datang ke sini, saudara jangan bingung tempat duduk, tapi saudara harus bingung gimana caranya mendapat meterai. Betul nggak? Karena meterai itu berguna dalam masa hidup kita, masa paceklik. Nah, betesi apa nama? Kata Tuhan, rancangan Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan kekuatan kita. Suatu malam, saudara, saya pulang dari pelayanan, sudah terlalu malam, ya. Saya tahu bahwa hari itu badan saya sudah agak kecapiin, ya saudara, ya. Makanya kita sebagai orang yang sudah berumur, ya, pasti kita akan melakukan berjalan-jalan, ya. Walaupun kaki ini capek, tapi kita belajar untuk jalan. Tapi kita harus
menyadari bahwa di dalam dunia ini yang tidak sempurna, kita akan bisa terjadi sesuatu peristiwa. Contoh, bisa jatuh. Contoh lagi, bisa kecewa. Contoh lagi, bisa menangis sejadi-jadinya, ya, karena ada sesuatu masalah. Apalagi ada banyak hal yang dunia sajikan dalam hidup kita agar hidup kita menjadi depresi. Itu maunya setan. Kalau kita mendapat mentre, berarti saudara, kita sudah punya kunci keselamatan. Tetapi kunci keselamatan itu, saudara, bukan berarti jaminan untuk masuk ke surga. Karena kunci meterai itu adalah tanda untuk memerangi kamu di saat kamu tinggal di dalam dunia. Paham, saudara? Mengapa kita mendapat meterai? Dan meterai itu tidak berkata tentang sebuah agama atau sebuah bangsa. Semua bangsa dicintai Tuhan. Amin. Semua agama dicintai Tuhan. Yang terpenting adalah cara pola berbaktimu kepada Tuhan seperti apa. Contoh ya saudara ya. Pada waktu saya berjalan tengah malam itu, tiba-tiba ada kilat. Lap. Saya itu juga takut. Saya lihat di HP-nya anak-anak ya, cucu saya, oh tidak dekat di kepala, ya sudah aman. Akhirnya saya duduk termenung. Lap itu lagi. Hanya saya, kenapa ya? Nggak ada geruduk, nggak ada apa, kok ada lap itu. Saya diam. Tapi Tuhan bilang, nah apa ini sih? Maukah kamu menengok ke luar hambaku? Buat apa Tuhan? Kan gelap, toh gelap. Saya bilang gitu. Akhirnya benar, saya buka kelambunya. Begitu saya buka, saya melihat ada sesosok roh laki-laki yang berdiri, yang basah kuyup, tidak tahu kena apa. Padahal tidak ada hujan. Hanya saya perhatikan, aku tidak tahu siapa orang itu. Apakah itu orang sungguh atau setan? Betul kan? Karena gelap. Akhirnya saya bilang, Tuhan, tak serano hidup saya, karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Lalu lampu yang di depan itu nyala. Yang di depan balkonnya. Akhirnya saya bisa lihat lagi, masih ada. Tapi di pintu pagar. Kemudian saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah ini manusia yang butuh pertolongan? Karena tidak ada hujan. Kenapa basah kuyup? Dan kayaknya rambutnya morat-marit, gak karuan gitu. Hanya saya bilang, Tuhan, ya sudah toh, tak serano. Karena kalau kita bertanya-tanya jadi stres, sudah. Ini diapa-no kan gitu. Diusrap diapa enggak, saya ya sudah Tuhan, saya berserah. Ketika dengarkan, ketika seseorang yang sudah putus asa, perhatikan ini ya. Ketika seseorang yang sudah putus asa karena keuangan, karena keluarga, ketika kita bilang Tuhan sudah tak serahno semuanya, apa yang terjadi saudara? Nah, wisikana mata uli. Tangan Tuhan turun dan membuka semuanya. Begitu saya sudah kelihatan, ternyata orang itu bisa masuk ke tempat salib. Di tempat rumah saya itu ada salib besar, saudara. Ya, walaupun mungkin juga kalau untuk berdoa belum layak karena kadang saya pergi-pergi, saudara. Jadi agak kumuh gitu kasarannya, ya, maaf saudara. Tapi saya tahu bahwa salib itu pasti punya makna. Salib itu punya makna, ya. Orang itu tiba-tiba datang. Dia datang. Dan ya, kepalanya disandarkan di salib itu. Tapi salibnya tidak gini, sudah naik ke atas. Salibnya di dinding, ya, nempel ini tidak nempel di bawah. Lalu dia berkata, Tuhan, tolonglah aku, katanya. Karena aku sudah banyak dosa. Saya pikir, aku pernah lihat itu wajahnya. Berarti bukan setan. Dan juga bukan roh orang mati.
Dan saya berdoa, Tuhan tak serano apa yang terjadi. Ternyata nahabisi hama, dengarkan dulu hambaku, jangan tergesa-gesa. Ya, tak dengar no. Lalu dia bercerita, dulu tuh aku ini orang yang paling gagah dari semua teman-temanku. Tetapi dalam kehidupanku, aku ini paling jorok dan paling kotor dan tidak layak menjadi seorang yang betul-betul menjadi anak Tuhan. Kenapa saya pikir gitu? Lalu dibuka lagi kronologinya. Ketika dia masih muda, banyak kesalahan. Setelah itu dengan umurnya menikah, saudara, dia pun juga tidak pernah memperhatikan anak-anaknya. Jadi anaknya morat-marit, saudara. Sekolah karepmu, gak sekolah karepmu gitu, saudara. Lalu dia pukul-pukul dadanya dan dia peluk itu salib dan dia bilang, beri aku kesempatan untuk aku mengubah hidupku. Aku tahu bahwa aku banyak kesalahan di sini. Aku sebagai orang tua tidak bertanggung jawab. Sekarang anak-anakku sudah besar, menikah semua masing-masing. Bahkan sampai punya cucu. Aku tidak mengenal cucu mereka. Sekarang ini aku dalam kondisi lumpuh. Lumpuh keuangan, lumpuh secara pribadi sebagai kepala imam. Tidak ada harganya. Bahkan penyakit pun menggerogoti hidupku. Lalu dia berteriak histeris, saudara. Berkata, gitu saja teriaknya. Dan dia bilang, Tuhan beri aku waktu sebelum aku mati. Aku pengen sekali dekat pada anak-anakku. Lalu Tuhan buka, saudara, sebuah firman-Nya. Nah, firman ini saya temukan 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Berarti orang yang mencintai Tuhan itu harus teguh, memiliki dasar. Saudara tahu dasar? Saudara kalau mau bangun rumah, dasarnya di bawah itu harus lebih dalam supaya kuat. Betul enggak? Itu enggak tahu. Tapi kata Tuhan memang seperti itu. Demikian juga kehidupan kamu sebagai seorang papa, sebagai seorang istri, sebagai seorang mantu, sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu harus bertanggung jawab di atas kehidupanmu seperti 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Karena Tuhan ingin membuat hidupmu meletakkan dasar imanmu itu bersama-sama dengan kehidupan. Makanya buah Matius, Tuhan berkata, aku tidak menakdirkan kamu celaka. Tidak ada. Semua orang di seluruh dunia ini, Allah menciptakan manusia bahagia. Dan tidak ada sakit. Tidak ada beban. Tapi mengapa manusia bisa jatuh di dalam dosa? Karena manusia tidak memiliki dasar letak iman yang kuat. Sehingga dia jatuh, bukan jatuh karena berbuat apa, jatuh ketidaksetiaan. Seperti seorang ayah ini. Kemudian dia berkata bahwa aku ini sudah kamu kenal sejak dulu. Tapi aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, ini pertanyaan buat saudara. Apakah saudara selama ini mencintai Tuhan? Yang lebih mengenal itu siapa dulu? Tuhan kan? Lalu kalian ada yang mengenal dengan Tuhan? Lu corone piye, Bu? Kan kalau ibu itu kan bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Enggak, saya enggak pernah ngomong-ngomong sama Tuhan. Tapi saya belajar untuk mengalir. Walaupun ada banyak masalah terjadi, walaupun ada banyak hal beban terjadi, Dhamma jika datanglah kepada salib itu. Karena salib itu menandakan kehidupanmu dimenterai. Dan mengapa saya
kemarin itu, kemarin latihannya, bisa minta itu yang bulat itu. Yang tadi nari, buat nari itu. Tolong ambilkan satu. Mengapa saya minta seperti itu? Itu mendadak, saudara. Malam itu, sore itu Tuhan banyak bicara, aku mau minta bulat. Apa bulat itu? Saya kan bingung. Oh, tampah. Tak kira gitu ya. Makasih. Ternyata ini saudara bulatan. Kan kalau tampah itu kan masih ada itunya ya. Ya udah itu nanti diketok aja, itu pikir saya. Tapi ternyata Tuhan baik. Tuhan tunjukkan dengan jelas bahwa ini bulat. Ini ada ujungnya, tidak ada. Nah, Hesika, habana, hidup manusia itu seperti ini. Di lingkaran setan, tidak pernah putus. Karena kita di dunia. Tadi lagu pertama apa tadi waktu naik tadi? Pertama lagunya apa tadi? Apa? Nah, ajar kami. Saya itu latihan sama dia, sama anak-anak. Orang mau masukkan gini rodok susah, saudara. Saya bilang memang orang mau masuk di dalam lingkaran ini, saudara, harus hati-hati. Selama kita di dalam dunia, kita tetap dalam lingkaran ini. Makanya di situ katakan ajar kami Tuhan. Langsung tak suruh lepas. Menghitung hari-hari. Selama kita tidak menghitung hari-hari bersama Tuhan, kita akan menjadi tidak berguna. Coba aja. Hasi. Karena bulan 6 tahun 2025 sampai 2026 bulan 6 lagi. Paceklik besar-besaran terjadi. Pegang erat-erat keuanganmu. Jangan tertipu dan ditipu. Jadi saudara, hidup di dalam lingkup dunia ini memang banyak masalah. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu meletakkan dasar imanmu itu pada aku, maka aku akan mementeraikan kamu. Tuhan mengenal siapa kamu itu. Dia akan mengenal. Lihat, perhatikan gambar ini, saudara. Saudara bisa lihat gambarnya. Yang 2 Timotius 2 ayat pasal 2 ayat 19. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ ada Tuhan yang bertata di atas bumi. Bumi sudah kacau seperti ombak, seperti angin, seperti apa, sudah karu-karuan saja. Itu sekarang ini sudah berjalan. Masa paceklik lebih mengerikan lagi. Kemudian di kiri kanan itu saudara perhatikan baik-baik. Ada setan, penguasa roh yang merebut setiap manusia di muka bumi. Tetapi Allah tetap mengirim para malaikatnya. Saudara perhatikan di situ. Ada malaikat, satunya ada yang bertanduk, itu setan. Nah, apa sih? Wah, Bu, itu kan gambar. Jangan bilang gambar. Karena itu ada arti. Setiap pujian yang sudah dikumandangkan itu saya selalu berdoa. Saya tidak pamer, tapi saya tahu bahwa setiap lagu yang Tuhan pilih pasti punya kuasa. Dia pasti membuka jalan. Dia pasti memberikan yang terbaik. Itu janji Tuhan. Dan saudara tidak perlu mengeluh. Waduh, gimana keuanganku begini? Kalau saudara mengeluh terus, siapa yang ambil alih? Siapa yang ambil alih? Setan. Kalau setan, dia tidak akan diam, saudara. Dia akan curegi kamu, supaya kamu luka batin, benci, dan wes aku gak sembayang, gak paten. Ambilane Bu Titi lek ditepen yo wangele setengah mate. Enggak ada di sini ya. Di luar negeri juga enggak ada. Orang segitu banyaknya cuma satu orang. Kalau kita mikir itu, gak peduli kan, Bu Titi kan mengerti, kan bisa tahu kronologinya semua. Ya lek karepe kita gitu, saudara. Tapi fisik yang lemah. Mari kita saling menjaga. Mari kita imani bahwa dunia kacau, tidak apa-apa, sakarepe, karena itu alam. Tidak bisa kita menuntun apapun. Tapi kalau pribadi kita bisa dituntun. Wah, anakku bandel, mabuk-mabukan. Sudah, jangan cerita ngalor ngidul-ngitan membuat malu anak. Diem mau di tempat doa, bikin salib Tuhan, ini salibku Tuhan. Amin. Pasti Tuhan akan buka jalan. Amin.
Waduh, keuanganku sudah minus, bukan minus, nes. Ya. Gak ada untuk beli apapun. Saudara bisa bilang terpujilah nama Tuhan. Bisa? Kira ngene Bu, loh bukan ngene loh. Itu jalan Tuhan. Ketika kamu berjalan di atas air, siapa yang bisa? Tidak ada. Ketika kamu merasa tidak mampu, siapa yang bisa kamu berjalan? Tidak ada yang bisa mimpin kamu. Ngolok ada, gitu. Tidak kita punya, wah, menghormati. Ini loh, ingat daun palam. Makanya tadi kan saya suruh pakai daun palam ya. Sebentar, wah anak raja. Sama toh, ketika diberkati kita tidak sadar. Kita bilang, oh Yesus itu baik. Hamba Tuhannya ya baik. Sekarang, hamba Tuhannya angel, Yesus ya angel dicari. Loh, salah tuh saudara. Saya manusia. Tuhan itu Allah. Tidak bisa disamakan. Saya bisa mengecewakan saudara. Mungkin bisa menyakiti. Tapi Tuhan tidak pernah. Sadar loh. Jadi mari kita membangun iman kita untuk betul-betul berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun hidup kita ini seperti ini, saudara. Gak karu-karuan. Mantu gak tahu pulang, anak wis kacau gak karu-karuan, suami ikut orang wis pokoknya kacau semua. Lingkar ini harus dipatahkan. Sama dengan siapa? Salib Tuhan yang akan mematahkan. Amin. Kenapa kok pakai salib? Kan Tuhan sudah mati kayu saja titik Bu. Pokok aku kan udah ditebus sama Tuhan udah titik. Itu mau kita. Tapi harus lewat proses, bukan sulap. Jadi kalau saudara percaya lingkarannya harus dipatahkan, saudara harus berpuasa. Puasa meneh, mulutnya sak meter. Kenapa sih kamu bilang puasa kok sampai kayak gitu? Aku tuh sudah capek loh Bu. Bilang capek itu sampai Bu. Lah kenapa? Lah puasa tuh loh bolak-balik. Mana bukti nih? Lah berarti saudara mencari apa saudara? Mencari apa? Mencari mujizat. Nggak boleh ya. Tuhan akan kecewa ketika kita mencari mujizat. Tuhan ingin supaya hati kita selalu diperbarui untuk menjadi miliknya. Saudara enak mana? Cari mujizat, wah sembuh, wah kaya, mendadak, wah ini ujung. Tapi enggak selamat. Beda kalau kita tidak mencari mujizat, saudara. Kayak orang itu berpacaran. Sini hambaku, duduk diam bersama aku. Lihatlah ini gitu saudara. Loh, yo Bu Titi lah bisa ngomong betul. Saya itu diberitahu oleh malaikat. Makanya saya saksi karena itu penting sekali. Saya lanjutkan. Lalu bapak itu tadi atau orang ini tadi saudara, dia berkata bahwa seorang ayahnya tidak berguna. Saya ingin menebus. Lalu Tuhan berkata, saudara, perhatikan baik-baik di dalam satu kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Perhatikan, coba lihat gambarnya. 2 Korintus 1 ayat 22. Mementerkan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi kalau kita sudah mendapat menterai, jaminannya siapa? Roh Kudus. Berarti kalau Roh Kudus memimpin, kita bisa stres? Tidak bisa. Wah enak, Bu Titik ngomong ngono sing nglakoni iki lho. Ya memang, kalau saudara mikir secara logika, ya nggak bisa sama. Tapi ingat, ketika kamu dimenterai, kamu harus Roh Kudus tinggal diam dalam hidupmu. Amin. Mau? Amin. Wah abot ya kayak. Amin. Mau. Kok setengah saudara? Amin. Ya, kalau saudara amin itu jangan hanya di luar tok, tapi praktekkan mulai hari ini. Bagaimana cara Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saya, Bu?
Sedangkan saya lo gak ketok Roh Kudus mukanya kaya apa. Ndak perlu cari muka. Ndak perlu cari modelnya kayak apa Roh Kudus. Yang penting adalah bukaan hatimu, terimaan apa adanya, Tuhan akan memimpin kita. Seperti orang ini tadi. Begitu dia sudah merasa tidak mampu, Tuhan berkata, "Nahadese, aku akan mementeraikan kamu. Aku akan mengampuni kamu. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hidupmu selama-lamanya." Kemudian dia turun, terus dia di depan. Kemudian dia bilang, "Maafkan saya hamba, karena saya tidak pantas menemuimu. Saya banyak dosa. Saya tidak bertanggung jawab terhadap anak, mantu, dan cucu. Ampuni saya. Maaf no saya ya." Nah gitu. Tapi Tuhan memeluk erat-erat. Nah itu saya. Kalau kita sudah dimenterai, dengarkan sini. Dengarkan. Kalau seseorang sudah dimenterai, maka Roh Kudus akan memeluk kita. Dengan cara apa? Bukan dipeluk, tapi hati kita akan bahagia, damai sejahtera, walaupun kita tidak tahu besok makan apa, tapi kita berusaha. Amin. Walaupun dokter bilang kamu harus minum obat seumur hidup karena kamu punya paru-paru itu jelek. Itu saya, saudara. Paru-paru saya jelek. Akhirnya saya berkata sama Tuhan, "Wis Tuhan, saya capek." Ya, karena dalam proses hidup itu, saudara, banyak masalah yang terjadi dalam hidup saya. Bertubi-tubi, seperti lingkaran tadi. Tapi ketika saya sudah melihat salib, dan saya melihat darah Tuhan itu menetes. Saya tadi lihat filmnya enggak? Apa yang dalam terlintas dalam pikiran saudara? Kasihan? Halo? Kok kejemen orang itu? Atau sudah punya pikiran lain? Atau sudah melayang-layang, aduh ini hari ini nanti aku kerjasama ambil si A, si B gitu? Saya perhatikan ya saudara ya. Apapun yang saudara nikmati dan saudara lihat, kalau itu perkaranya atas Allah, dan pujian yang kamu dengar atau kesaksian apapun, kalau kamu simak dengan baik-baik, tahu simak ya, perhatikan dengan baik-baik, kamu akan mencucurkan air mata. Itu tidak dibuat-buat. Pernah, tapi bukan gini saudara, mau lihat Tuhan Yesus dipukul air matanya keluar. Loh mama kok nangis? Iya besok tidak ada uang. Loh beda saudara, itu bukan nangis Tuhan Yesus, tapi itu bingung besok makan apa. Jadi beda. Kalau kita itu punya menterai, perhatikan sini baik-baik, kamu nanti kan dimenterai ya. Ketika kamu dimenterai, Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu tetap bersama kamu? Harus disatru ya, disapa. Paham? Bagaimana cara menyapa? Contoh nih, aduh hari ini kok ngantuk ya, aku mau doa, mau males, harus males aku dah. Nah, siapa yang bisa menolong? Roh Kudus, hari ini aku malas berdoa, bimbing aku. Pernah gitu? Pernah Bu, tapi nggak denger malah aku ngorok-ngorok. Lah ya itu namanya imanmu yang ngorok. Kalau Roh Kudus bekerja itu benar-benar terjadi, saudara. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, orang itu akan diubah oleh Tuhan. Siapa yang mau diubah Tuhan untuk menjadi baik? Semua pasti mau, betul nggak? Tapi caranya supaya hatimu itu betul-betul tulus untuk menerima Roh Kudus dan mendapat pementeraian itu tetap sampai kamu dipanggil oleh Tuhan. Harus bersama dengan urapannya. Siapa yang paling dekat? Ya Roh Kudus. Siapa lagi? Malaikat. Siapa lagi? Tuhan Yesus.
dalam kehidupan kita ini sebetulnya Tuhan Allah kita itu sudah menyediakan yang terbaik. Tapi pola hidup kita inilah yang tidak mau menerima kenyataan. Tahu sok. Wong aku biasa gini kok, ya enggak tahu lah, masa bodoh. Lah, enggak boleh saudara. Belajar rendah, walaupun orang itu sombong, tahu ya? Walaupun orang itu jengkel no kamu, walaupun orang itu bencek no, tetap kamu menyala. Gak dianggap bu, aku lu sampai duduk. Ya enggak apa-apa. Amin. Bukaan hatimu, nerima apa adanya. Kenapa? Karena menterai itu menunjukkan karya Tuhan. Kamu lihat, perhatikan gambar ini. Di dalam kehidupan lingkup dunia yang bulat tadi itu seperti di tengah padang belantara yang kering, yang betul-betul paceklik itu sudah tidak ada apa-apa, tanaman tidak ada, semuanya pecah semua tanah-tanah. Nah, how to see? Apa? Manusia tidak akan bisa bertahan hidup seperti itu. Tetapi bersama Tuhan, tangan Tuhan melindungi kita. Amin. Dia menjamin kehidupan anak, mantu, cucu kita. Amin. Maka itu kamu tidak boleh menghakimi siapapun. Walaupun itu salah nasihat atau notok. Tidak perlu. Kenapa? Itu bikin dosa. Tahu dosa? Domongi gak kena karep-karepmu. Wes mati yo ben. Nah, itu tidak boleh. Karena saking jengkele. Tidak boleh. Mari kita membuka hati kita, hidup kita berjuang bersama Tuhan, karena Tuhan punya rencana indah. Ya, yang terakhir saudara, perhatikan gambar yang selanjutnya. Meterai Tuhan bukan sekedar tanda, tapi benteng ilahi yang tak tergoyahkan. Benar saudara, meterai itu tidak ada siapapun yang bisa menggoyahkan meterai kita. Perhatikan, tanda itu, meterai itu tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa mengambil meteraimu. Ingat, dalam masa paceklik ini hanya mereka yang dimenteraikan yang aman dalam kuasanya. Jadi kalau sudah dimenterai, aman. Ya dalam kuasanya, saudara harus masuk di dalam prosesnya. Kuasa jahat gemetar melihat tanda itu, sebab itu bukti bahwa kita miliknya. Dipelihara, dijaga, dan diteguhkan. Karena meterainya adalah janji kekal yang tak dapat dibatalkan. Ingat, meterai tidak bisa dibatalkan. Tapi meterai kita bisa tertolak. Kenapa? Karena hidup kita tidak layak. Mari hari ini kita minta. Kita hanya punya meterai 2 kali saudara, tidak boleh 3. Ini adalah terakhir 30 April. Besok lempengan bumi sudah masuk ke dalam bencana banyak hal. Bencana alam terjadi di mana-mana. Tapi saudara harus tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan pada kita selalu tepat pada waktunya. Sebelum lempengan bumi ini bergerak kemana-mana, kita sudah mendapat pemeneran, penjagaan, perlindungan. Amin. Kita minta kuasa Tuhan bekerja, sekalipun tanah ini pecah kayak apa, tetapi Tuhan bersama dengan kita. Amin. Jadi jangan memilah-milah. Wes aku lagi gini, aku tak melok dinyai. Wes aku nggak perlu saudara. Kamu bisa melayani, layani. Kamu bisa melakukan, lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Perjuangkan itu karena Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Akhirnya orang itu tadi saudara sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia datang kepada anaknya. Baru saya tahu bahwa dia adalah anak si A ini. Saya bersyukur. Karena dulu saya peperangan saudara dengan anaknya. Seperti lupa semuanya. Begitu dia masa tua, mulai dia mengungkapkan isi hatinya sebagai seorang papa. Saya boleh bangga karena Tuhan memakai dia sebagai menteri, sehingga anak-anaknya pun pasti diberkati karena seorang ayah bertobat. Amin. Mari saudara, jangan hanya melihat dan menyaksikan, tapi kita harus mempraktekkan. Amin. Kita harus membuka hati kita untuk tahu bahwa rencana Tuhan itu ya dan amin. Langkah pementerian, perhatikan baik-baik di sini. Pertama,
tidak ada doa apapun, baik itu air maupun apapun. Kita langsung dapat pementerian 1 kali untuk pribadi. Yang kedua, saudara boleh pilih pekerjaan atau keluarga. Karena itu tidak bisa menjadi satu bagian. Jadi kalau mungkin istrinya, oh kamu pekerjaan, atau suaminya pekerjaan, istrinya keluarga, itu bisa. Paham? Jangan tanya-tanya lagi ya. Karena pementerian itu masuk dunia roh, saya mau tanyain ngeblank, saudara. Karena setiap kali saya bertanya, setiap kali sudah bertanya, saya kan masuk, saudara, di dalam pelayanan. Masuk dalam dunia roh, dibuka semua, disingkapkan. Capek, saudara. Tapi itu adalah memang tugas kita. Kalau Tuhan izinkan talenta saya penglihatan, ya inilah yang terjadi. Jadi tolong nanti saudara perhatikan baik-baik, setelah dapat pementerian, saudara bisa langsung pulang. Dan kita akan ketemu pada hari Senin. Ya, mari kita akan satukan iman kita. Ada satu pujian yang membuat kita sukacita, saudara, bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Dia memberikan kekuatan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan syukurku kubawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi katakan, pujian dan syukurku, pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita imani, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Makasih Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan menciptakan kita dengan kemuliaan-Nya. Kemuliaan-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Bangkitlah berdiri saudara. Sekalipun banyak tantangan, kita tahu bahwa kita patut menyembah Dia. Terima kasih Bapak. Tanganmu lebih dari atas kepala. Bapa, sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman yang sedang kami dengar. Sebentar juga kami akan menerima pementaian, tanda kemenangan. Tinggallah Roh Kudus di dalam hati kami. Bersamalah Engkau, kuatkan iman kami. Angkat tanganmu lebih dari atas kepalamu. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami. Kalau bukan karena Engkau, kami tidak tahu apa yang terjadi. Maka kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka ladang hidupmu diberkati. Ladang rumah tanggamu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Ladang pekerjaanmu diberkati. Ladang kehidupanmu sehari-hari diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata amin.